Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kali ini saya akan membuat sebuah podcast interaktif bersama teman saya tentang hal yang mungkin pernah dirasakan oleh setiap orang, termasuk kamu yang sedang mendengarkan podcast ini. Dan saya juga pernah merasakan hal itu, atau mungkin bahkan sering merasakan hal itu. Oke, saya tidak sendirian di sini. Saya bersama teman saya akan membahas tentang insecurities atau insecure. Sebelum ke pembahasan pokok apa itu insecure dan bagaimana cara mengatasi insecure, saya akan perkenalkan terlebih dulu rekan saya pada podcast kali ini. Halo semuanya, saya Sylvie Aryani, bisa dipanggil Sylvie. Saya tinggal di sebuah kota bernama Garut. Saya seorang freelance foto model, pebisnis, dan lulusan dari Pendidikan Khusus Universitas Pendidikan Indonesia. Halo Sylvie, apa kabar? Alhamdulillah, baik banget. Oke Sylvie, hari ini kita akan membahas tentang apa itu insecure, apa penyebab insecure, dan bagaimana sih cara mengatasi insecure. Oh ya, kawan-kawan, Sylvie ini adalah seorang mojang Garut loh. Wow, keren kan? Nah, kalau saya sih orang biasa, jadi mungkin akhir-akhir ini sering merasa insecure. Nah, apakah seorang mojang juga pernah insecure? Apakah Sylvie merasakan insecure dan apa sih insecure menurut Sylvie? Pernah banget ya. Dan kayaknya insecure itu dialami setiap orang. Apalagi untuk menjadi seorang mojang, pastilah kita merasa insecure karena merasa bahwa ada yang lebih dari kita saat berkompetisi. Insecure menurutku adalah suatu perasaan di mana kita merasa kalau kita takut atau merasa seperti orang yang tidak dalam keadaan yang bukan di zona amannya. Nah, betul banget tuh. Menurut sehatq.com juga bahwa insecure merupakan perasaan tidak aman. Dengan kata lain, seseorang akan merasa ada sesuatu hal yang kosong dan berusaha untuk mengisinya dengan berbagai cara. Nah, insecure ini adalah hal yang normal terjadi. Tetapi merasa insecure terhadap diri sendiri sepanjang waktu secara berlebihan dapat mempengaruhi setiap aspek kehidupan, mulai dari kesehatan fisik, emosional, hingga pekerjaan. Nah, seperti yang telah dipaparkan Sehat Q tadi, ternyata insecure itu baik ya kawan, dan hal yang normal ternyata. Jadi wajar merasa insecure, tapi tidak berlebihan. Nah, menurut Sylvie sendiri nih, benarkah insecure itu baik dan hal yang normal? Ya, betul sekali. Seperti yang tadi kita sudah bahas, ya kalau menurutku insecure itu hal yang pasti dialami oleh setiap orang. Jadi pastinya normal banget ya kalau kita ngerasa insecure. Apalagi dengan hal-hal yang memang bikin kita jadi ngerasa canggung atau bahkan ngerasa apa yang ada dalam diri kita itu kurang dan tidak seperti orang lain. Dan menurutku itu terlalu berlebihan. Apalagi kalau sampai menyalahkan diri sendiri tapi tidak memperbaiki diri. Nah, insecure juga baik ya. Kenapa? Karena dengan adanya insecure, kita semakin berusaha untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Ya, betul banget tuh. Kalau kita tidak berlebihan dalam merasakan insecure, itu baik. Dan untuk mengukur sejauh mana kita mampu mengoreksi diri. Kalau kita tidak mampu, berarti kita harus berjuang untuk belajar lagi dan memperbaiki diri, bukan malah menyalahkan diri sendiri atau mungkin murung. Saya ingin sedikit bercerita nih. Setelah saya lulus kuliah juga, saya pernah merasakan insecure atau cemas tentang masa depan seperti masalah pekerjaan, masalah keuangan, dan bahkan soal asmara. Seumuran kita mungkin sekarang memang sedang memikirkan berbagai hal dan membuat kita insecure. Nah, apakah Sylvie kepikiran juga hal yang sama? Apakah Sylvie juga merasa insecure terhadap hal-hal tersebut? Benar. Saya juga merasakan hal yang sama. Takut, bahkan mencemaskan bagaimana tentang karir, keuangan, asmara, dan hidup selanjutnya. Berat ya. Tapi semakin kita dewasa, hal-hal seperti ini pasti banget jadi bahan insecure diri. Nah, kalau saya pribadi merasa insecure awalnya physically ya. Jujur, saya bukan perempuan ideal secara fisik dan merasa nggak pede sama diri sendiri. Sampai pernah beberapa kali bertemu seseorang yang mungkin hanya memandang secara fisik. Dari sana saya ngerasa, apa sih yang salah dari diri saya?
Sampai pada akhirnya saya coba berbagai hal yang bisa saya lakukan untuk mengeksplor diri. Sampai akhirnya bertemulah dengan passion saya sendiri sekarang, yaitu sebagai seorang fotomodel. Dulu sempat canggung, merasa malu, dan berpikir kayak, serius saya bisa? Sampai segitunya loh. Tapi alhamdulillah setelah dijalani ternyata ya inilah rezeki saya. Karena saya percaya, rasa insecure itu harus kita perbaiki dengan menerima diri dan mengeksplor kemampuan diri sendiri. Nah iya, menurut Sehat Q, orang yang memiliki rasa insecure mungkin juga memiliki kepercayaan diri yang rendah, punya masalah terhadap tubuhnya, hidup yang tidak terarah, atau merasa diabaikan oleh orang lain. Nah, menurut Sehat Q ini ada beberapa faktor yang dapat mengarahkan kita pada kondisi insecure. Yang pertama, takut akan kegagalan. Salah satu penyebab utama rasa insecure adalah takut akan kegagalan dan penolakan. Padahal dalam hidup harus mengambil risiko tersebut. Padahal ada banyak yang bisa dipelajari dari kegagalan ketimbang kelebihan. Jika kita gigih, pada akhirnya kegagalan tersebut dapat dihindari. Nah, yang kedua nih, sifat yang terlalu perfeksionis. Terkadang tanpa disadari, kita memiliki standar yang sangat tinggi untuk semua yang kita lakukan. Kita mungkin menginginkan nilai tertinggi, pekerjaan terbaik, apartemen atau rumah dengan dekorasi yang paling indah, anak-anak yang sopan untuk masa depan, atau mungkin pasangan yang ideal. Sayangnya hidup tidak selalu menjadi seperti apa yang kita inginkan. Bahkan jika kita sudah bekerja ekstra keras sekalipun. Jika terus-menerus kecewa dan menyalahkan diri sendiri karena sesuatu yang kurang sempurna, kita akan mulai dibayangi oleh perasaan insecure. Perasaan insecure yang terjadi secara terus-menerus itu tidak baik karena dapat menyebabkan depresi, kecemasan, gangguan makan, bahkan kelelahan kronis. Perfeksionis boleh, tapi harus realistis juga. Nah, kita yang ketiga nih, kurangnya percaya diri karena kecemasan sosial. Banyak dari kita mungkin pernah mengalami kurang percaya diri dalam situasi sosial seperti pesta mungkin, pertemuan keluarga, wawancara kerja, hingga bertemu dengan orang yang kita sukai. Perasaan kurang percaya diri biasanya didasari rasa takut dinilai kurang oleh orang lain. Akibatnya, kita akan menghindari situasi sosial dan mengalami perasaan insecure. Nah, yang keempat, pola asuh yang kurang tepat. Insecure dapat disebabkan oleh orang tua yang terlalu kritis, lalai atau kasar mungkin. Kadang-kadang pengabaian juga dapat terjadi, terutama pada keluarga dengan banyak anak atau orang tua yang sibuk bekerja sepanjang waktu. Ketidakcocokan antara orang tua dengan anak pun kerap terjadi. Hal ini dapat disebabkan oleh sifat kedua pihak hingga ekspektasi orang tua yang berbeda dengan yang diinginkan anak. Karena hal tersebut, rasa insecure dapat timbul pada anak. Nah, selanjutnya, korban bullying nih. Pada masa kanak-kanak mungkin tanpa disadari kita pernah menjadi sasaran bullying teman sekelas karena berbagai alasan seperti cara mereka melihat, tempat tinggal, cara pakaian, dan perbedaan ras, agama, atau etnis. Korban bullying biasanya akan mudah merasa takut. Dalam jangka panjang mereka akan mengalami kesulitan menjalin hubungan dengan siapapun. Hal tersebut juga memicu perasaan insecure. Bullying bukan di sekolah atau di masyarakat saja. Sekarang udah zaman teknologi. Di media sosial pun sekarang bullying sudah makin menjamur. Atau banyak orang yang melakukan bullying di media sosial. Nah, gak sedikit dari mereka itu merasa insecure akibat komentar netizen yang terlalu pedas dan bullying terjadi di sana. Nah, sekarang kita ke penanganannya nih. Apa sih yang harus kita lakukan supaya tidak merasa insecure menurut Silvi? Menurutku simple sih. Rasa insecure diri itu bisa kita tangani dengan menerima diri sendiri dan mencintai diri sendiri. Selain itu, kenali dirimu, karena yang berhak mengatur bahkan menentukan kamu adalah dirimu sendiri. Saya ada tips nih dari Sehat Q, bagaimana supaya tidak merasa insecure. Yang pertama, memanjakan tubuh dengan relaksasi seperti melakukan pijat atau perawatan wajah. Nah, kalau perempuan mungkin datang ke salon ya, atau tempat
perawatan tubuh, mungkin seperti spa. Bisa juga jalan-jalan ke tempat yang kamu sukai. Untuk laki-laki mungkin jalan-jalan ke suatu tempat yang menurut mereka cocok atau mereka sukai. Nah, selanjutnya yang kedua, lakukan kegiatan favorit kamu setidaknya 30 menit setiap hari. Apa itu? Mungkin olahraga atau mungkin hal-hal favorit lain yang kamu sukai. Nah, yang ketiga, matikan sejenak ponsel kamu atau lakukan detox media sosial. Nah, diet atau puasa media sosial sangat penting. Cobalah sehari mungkin beberapa jam tidak menggunakan HP atau media sosial untuk mengurangi dampak negatif media sosial. Nah, mulai saat ini yuk kita mulai diet media sosial. 4. Mengkonsumsi makanan yang bergizi dan seimbang. Itu sudah pasti untuk kesehatan tubuh ya. Nah, yang kelima nih, berlatih self compassion dengan cara berbicara yang baik kepada diri sendiri. Mungkin dengan merenung dan mendekatkan diri kepada Tuhan bisa membuat perasaan kamu lebih baik. Nah, selanjutnya yang keenam, pastikan kalau kamu makan secara teratur dan memiliki waktu tidur yang cukup. Yang ketujuh, habiskan waktu dengan orang-orang terdekat atau tersayang, karena membantu kamu menghargai kualitas perspektif unik diri kamu sendiri. Apabila kamu memiliki sahabat, ceritalah kalau membuat kamu lebih nyaman. Tapi kalau tidak bisa, kamu bisa menulis di buku harian atau diary kamu. Ceritakan keluh kesah kamu di sana. Nah, sekarang nih, ada saran gak dari Sylvie untuk orang-orang yang merasa insecure terhadap segala hal? Saran saya, jangan lupa kita harus bersyukur atas apa yang kita punya, baik kelebihan maupun kekurangan kita. Dan jadikan kekurangan kita sebagai suatu kelebihan. Karena ketika kamu merasakan hal-hal yang jadi kurangmu adalah hal yang tidak bisa diterima oleh orang banyak, kamu akan melatih percaya dirimu secara tidak langsung. Juga kenali dirimu dan eksplor dirimu. Karena itu bisa membantumu. Dan ketika kamu sudah percaya diri dan mengenali dirimu, maka insecure-mu akan berkurang sedikit demi sedikit. Dan kamu akan merasa lebih ringan dalam menjalani hidup. Nah, pendengar, gitu ternyata insecure ya. Insecure bermanfaat kok untuk diri kamu sendiri. Jadi jangan insecure secara berlebihan. Oke? Nah, pendengar, kita cukupkan dulu ya podcast kali ini. Kita akan bertemu lagi di Kata Amon Podcast selanjutnya. Semoga podcast ini bermanfaat dan menjadi hal yang positif untuk kita semua. Saya Ana Monandar dan Sylvie Aryani pamit. Mohon maaf apabila ada kata yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.